Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang penting kecuali syukur kita kepada Allah atas kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Ketahuilah saudaraku bahwa ada zikir yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, di mana Rasulullah menegaskan hal ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah selalu berzikir, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadahmu, ibadah kepadamu. Bapak, ibu-ibu, coba perhatikan 3 permintaan Nabi kepada Allah Ta'ala. Yang pertama ada permintaan zikrika, mengingat Allah. Itulah yang harus kita lakukan setiap saat, dalam keadaan apapun juga, kecuali tidur tentunya. Kita ingat Allah. Meskipun itu terutama ketika kita lagi waktunya senggang, menaik motorkah kita, naik mobilkah kita, pergi melakukan satu pekerjaankah kita, zikrullah, ingat Allah. Dan permintaan yang ketiga ada husni ibadatik, bagaimana beribadah yang benar. Bapak, ada ya kan di antara kita itu yang sudah puluhan tahun, tapi kadang-kadang ibadahnya nggak benar. Kenapa? Nggak itibar, nggak ngikuti apa sunnah Rasulullah SAW. Kita sama-sama tahu bahwa semua ibadah itu akan diterima ketika ada 3 hal. Pertama adalah ikhlas, kedua adalah itibar, yang ketiga ada atharnya, ada bekasnya, ada dampaknya. Sebagai contoh, saudara kita Ali yang saat ini sedang umroh, semoga Allah meridhoi dan merahmati Ali dan yang lainnya. Ketika di Ali itu ada di Mekah dan Madinah, semangatnya tinggi. Tapi kita lihat bagaimana nanti, seperti yang saya katakan, Ali, kalau engkau di Mekah, di Madinah, kamu pasti semangat karena teman-teman kamu semua, dan kamu baru pertama kali itu. Tapi ingat, yang ketiga adalah atharnya, bekasnya. Ada dampaknya enggak? Sebagai contoh, ketika sebelum umroh dia baca Al-Quran misalnya 1 ayat menjadi berubah setelah itu menjadi 1 juz misalnya. Dan ini berlaku untuk kita juga. Nama Ali hanya sebagai perumpamaan saja. Nah, dan permintaan kedua adalah bagaimana Nabi bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada Nabi. Dan itulah yang diminta oleh Nabi setiap waktunya. Ewani, saudaraku, kalau Nabi sampai meminta hajat dan tidak pernah tinggalkan permintaan itu setiap habis sholat selama seumur hidupnya, setelah memikul tugas kenabian berarti beliau lakukan selama 23 tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan zikir itu. Kenapa? Karena beliau butuh akan syukur itu sebagai ibadah. Syukur, kita bersyukur itu ibadah. Subhanallah. Apa bisa
kita membalas semua nikmat-nikmat Allah. Gak bakal bisa. Nikmat Allah itu unaccountable, tidak dapat dihitung. La tusahha. Kita berusaha semampunya saja. Maka poin daripada syukur adalah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bapak datang ke sini bertambah kebaikan. Bapak membantu pembangunan kamar mandi yang peruntukannya bukan untuk kami, untuk kita, tapi semua itu adalah ziyadatul khair. Nah, kalau Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Maka disitulah kita paham bahwa syukur itu tidak segampang yang kita pikirkan. Bahkan kadang-kadang kita berasumsi bahwa sabar itu berat, syukur itu lebih gampang. Bahwa banyak orang berpikir kalau syukur itu pasti bisa dilakukan, tapi pada realitanya, kenyataannya, ketika mengalir 2 atau 3 pintu rezeki, tapi manusia kadang-kadang lebih sering lupa daripada bersyukur. Karena banyaknya manusia beranggapan syukur itu cukup dengan ucapan bertahmid saja. Tidak, harus ada tindakan setelah itu apa? Ziyadatul khair tadi. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Bapak, ibu-ibu, ini kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala di hari ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang tinggal 11 hari. Sebagaimana tadi Ustadz membacakan di rakaat kedua, yaitu surat 9 ayat 36, yang di situ ada penegasan minha arba'atun hurum, 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram saat ini yang kita tinggal beberapa hari lagi, kelak nanti bulan Rajab. Bapak, semua aktivitas ibadah kita baik mahdoh maupun ghair mahdoh, Allah lipat gandakan. Puasa kita, infak kita, terutama untuk kamar mandi, qiraah kita, thalabul ilm kita, sholat fardu kita, mendatangi masjid, serta mendengarkan kutub semacam itu. Beda dengan nanti 17 hari yang akan datang. Beda. Kenapa? Ini adalah arba'atun hurum, 4 bulan haram. Tapi ingat, dosa kita juga dilipat gandakan. Maka kita harus ekstra hati-hati, mana kita harus ekstra effort. Usahanya lebih keras lagi untuk tidak melakukan yang membuat Allah berkah. Berkaitan dengan syukur, dan salah satunya adalah bentuk daripada syukur kita adalah kita diberikan umur sampai saat ini, sampai mendatangi masjid dan mendengarkan kutub semacam ini. Dalam Islam, umur atau batas waktu akhir dunia dan umat manusia dirahasiakan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia individu manusia berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang melampauinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah nomor 4236. Rasulullah bersabda, "Amaru ummati ma baina sitina ila sabiyana." Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Wa aquluhum man yajuwa dzalika wa aquluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Emang betul. Ada kan di antara tetangga kita, teman kita, saudara kita umurnya tidak sampai 70. Kadang-kadang ada yang 50 dan tidak sampai itu. Hadis ini menjelaskan tentang sunatullah, tentang ketetapan Allah, mengenai rahasia, mengenai tentang usia mayoritas manusia berdasarkan realitas zaman.
angka 60 sampai 70 tahun ada puncak usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umur saya 65, karena Allah udah ada 2 tahun. Artinya apa? Ingat kau hei Hadi. Kata malaikat Jibril kepada Rasul, ya Rasulullah, ismasita fa innaka maitun. Wahai Rasulullah, berlakulah semau, tapi ingat engkau akan mati. Artinya juga kepada kami, kepada kita semua yang ada di sini. Kemudian usia 60 tahun ada titik di mana manusia sering menyadari fisiknya tidak sekuat kuda. Betul. Dalam Islam seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun disebut telah menerima uzur atau peringatan dari Allah. Benar. Jenggot layak putih, penyakit diabetes, kemudian asam urat dan segala macam. Sehingga waktu yang tersisa harus dioptimalkan untuk memperbanyak bekal akhirat. Zumratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Dalam hadis sahih lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6419, Adzarallah illam riin akhara ajalahu. Allah telah memberi uzur kepada seseorang yang dia diakhirkan ajalnya, kematiannya. Hatta balagu sitina sanatan, hingga sampai usia 60 tahun. Poinnya adalah jika seorang wafat setelah berusia 60 tahun, ia tidak memiliki alasan atau dalih lagi di hadapan Allah kelak. Ia tidak bisa beralasan seandainya usiaku dipanjangkan lagi, niscaya aku akan beramal soleh. Tidak ada lagi. Maka ini kesempatan bagi kita, terutama saat ini. Kita mendulang pahala banyak kalau memang kita mau. Kemudian poin yang lain adalah Allah memberikan umur panjang hingga 60 tahun sebagai bentuk rahmatnya, memberikan kesempatan, masa berpikir dan waktu yang luas untuk bertempat seperti itu. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Berkaitan dengan umur, ada nasihat yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu dialog antara Al-Fudail bin Iyad dengan seorang yang berusia 60 tahun. Penegasannya, Fudail bin Iyad adalah perbaiki sisa usia, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni masa lalu. Jadi kalau kita besok masih hidup, lusa masih hidup, beberapa tahun lagi masih hidup, ingat, perbaiki sisa usia yang kita tinggal, yang akan kita temui. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni masa lalu. Namun jika sisa usia dilalui dengan keburukan, berarti kita telah mencabut kebaikan masa lalu dan usia tersisa. Masya Allah. Jadi kita ekstra hati-hati dengan usia ini. Lakukan yang terbaik. Imam Fudail bin Iyad pernah menasihati seorang lelaki. Beliau berkata ketika ditanya, berapa usiamu? Kam anta alaik? Orang itu menjawab, situna sanatan, 60 tahun. Fudail bin Iyad pun mengatakan, wa anta munzu sitina sanatan, selama 60 tahun itu engkau ila rabbika yusiku antasil, sedang berjalan menuju Rabbmu, dan sebentar lagi engkau akan sampai. Artinya buat kita juga, kalau usia saya 65 tahun, berarti perjalanan saya sudah 65 tahun. Suatu saat akan nyampe. Siapapun yang hidup pada akhirnya adalah menuju siapa? Tentu apa? Menuju Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang Allah yubarik fikum,
Allah tegaskan di surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Inilah salah satu strategi kita tentang kematian. Maka siapapun yang hidup pada akhirnya menuju kepada Allah, siapapun kita, siapapun yang sudah berusaha 65 tahun misalnya, maka perjalanannya sudah 60 tahun menuju Allah Jalla wa'ala. Siapapun yang berusaha 80 tahun, maka perjalanan menuju Allah adalah sudah 80 tahun. Tinggal nunggu waktunya. Dan semuanya sebentar lagi akan sampai. Kenapa sebentar lagi akan sampai? Padahal kita tidak tahu kapan itu mati. Namun dipastikan kematian pasti, walaupun kita tidak tahu, dan yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah tegaskan di surat 6, surat Al-An'am ayat 2. Tsumma qada ajala, sesudah itu ditentukan ajal kematianmu. Kematian itu pasti, dan pasti itu dekat. Sebagaimana perkataan kullu ma huwa atin, kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu pasti datang itu dekat. Oleh karena itu kepastian itu, kematian itu pasti dan pasti datang. Lalu apa kesimpulannya untuk pada pagi ini? Yang pertama, Bapak, Ibu-ibu, mumpung masih dalam waktu injury time yang sebentar lagi akan habis, yaitu 11 hari lagi di bulan Ramadan ini, di bulan Muharram ini, sebagaimana bahwa tafsirnya mengatakan ketika kita melakukan kebaikan di bulan itu, di 4 bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan. Nah, sebagai contoh, mari kita berkalkulasi kira-kira. Ini memotivasi kita bagaimana kita bisa menjumbang pembuatan kamar mandi yang ada showernya itu. Yang pertama, ketika saat seorang menyumbang 10.000, karena kita ada 3, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000, silahkan. Maka Allah memotivasi kita. Yang pertama di surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari kita apa? Badan kita dan pahala kita. Artinya apa? Kalau Allah membeli pada kita, maka balasannya apa? Surga ardua samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Yang kedua, di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 261, dikalikan 700 kali lipat. Maka ketika misalnya 10.000 ini sebagai motivasi ya Bapak-bapak, bagaimana kita berkalkulasi, karena Allah itu jauh lebih baik daripada itu. Yaitu kalau misalnya 10.000 kali 700 kali lipat berarti 7 juta. Tapi masih ada lagi, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Lalu di surat 9 ayat 36 dilipat gandakan dalam arba'atul hurum, 4 bulan haram itu. Artinya berapa? Bisa 1,4 M. Itu kalkulasi manusia, kalkulasi kita yang butuh jalan untuk memotivasi. Subhanallah, ternyata begitu besarnya. Dengan 10.000 Bapak Ibu menginfakkan untuk masjid ini. Dan yang pasti semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan.
Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Kepada Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.